dan dosa disebabkan oleh iblis. Kembali kepada akar dari perpecahan, yaitu ya, makanya ada yang tulis, kenapa kalau begitu kenapa berdiskusi dengan yang adalah karya dari iblis? Oke, kalian komentar dulu, saya ke belakang. Di sini ada Paci yang tadi malam utang ya, punya utang dengan dia. Bisa dicatat pertanyaan. Udah Oke, Romo. Om Baci. Frater Yo, yo. Gamen. Ada karya tulis lagi kah? Ada Paman Telius. Ini akhir bulan ini saya akan terbitkan yang keempat. Namanya Agrafa. Yang Agrafa ketiga itu dari bahasa Yunani, artinya unwritten teachings or talks atau sayings of Jesus who not quoted in New Testament. Jadi perkataan Tuhan Yesus yang tidak ada di dalam perjanjian baru, namun ada di dalam dokumen-dokumen lain. Itu pasti itu isi sejarah banget itu. menarik banget. Akhir bulan ini saya akan terbitkan. Ini berarti ini adalah skriptura yang lainnya ya, Frater ya. Ya, skriptura di luar yang Di kanonik. kanon. Ya, di luar yang kanonik. Akhir bulan ya, Pak Mantilius ya. Akhir bulan baru saya terbitkan. Oke, aman. Ya, baik, Om Baci, silakan. Ya. Pater udah kembali. Malam Romo. Saya mau nanya, kan kemarin saya sempat dengerin debatnya yang Romo sama pendeta itu ya. Nah kan pendeta itu kan ada bilang kenapa Santo Petrus itu munafik karena perdebatan sama dengan Santo Paulus, itu maksudnya gimana ya Romo? Oh ya, ini ada videonya, Pater. Mau tak putarin? Ya, Kemarin coba saya kasih sempat lihat. merekam. Sekarang tutup kalimat dengan semua kalau berdebat artinya munafik. Kalau berdebat artinya Munafik. Frater bantu dulu interlineal atau ya interlineal. Kisah 15 ayat 7. Ya. Linear. Oke, Peter, saya siap. Yuk, siap. Soal 15 ayat 7 ya. Siap juga. Kisah 17 ayat 1 2 juga. Oke, di interlinear coba besarkan. Ya. Garis bawahi kata tadi berdebat adalah Munafik. munafik. Oke. Ya. Yang itu yang lucunya, berdebat adalah Ya. Oke, saya open game sebentar. Oke. Kisah Rasul 15 ya, tapi kita baca yang Indonesia dulu. Oke. Ya. Ya. Ayat 7. Ini TB2 ya? TB1. Terserah, mau tebak terserah. Oke. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata pada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah telah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain dapat mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Itu ya isinya ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat ke interlinear. Setelah berlangsung berarti Ya, Patar. ya, baca setelah berlangsung. Ya. Kata apa di situ? Setelah Oke. Waduh, mata saya. Ya, di sini.
Ini di atas ya, yang bahasa Inggris, Ya, di bawahnya Yunani. Poles de Zeteseos tekan di situ. Genomenes. Cukup di Zeteseusnya cukup. Ya, tekan di situ. Ini Zeteseos Yuk, ya. yuk, yuk. Oke. Zeteseos dari kata dasarnya itu zetesis. Ini kata benda, genrenya feminin berarti perempuan. Ya. A question, pertanyaan, debat, kontroversi, melihat dan mencari. Arti semua yang ikut konsili pertama Yerusalem semua munafik. Iya. Ya, dengan sendiri. Oke, sekarang kau ke Kisah 17 ayat 1 dan 2. Paulus dia buat apa di situ? Dengan orang Yahudi. Kisah 17 ya, ayat 1 dan 2. Kita bacakan yang Indonesia dulu. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Turut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Oke, kita lihat dari interlinear. Yang ayat satunya dulu. Diodosantes deten amphifolin kaiten Apolonian elfon Thessaloniken hopo en sunagoge ton Yudayon. Lanjut ayat berikutnya. Ayat 2-nya. Kata de to eotos to Paulo eselten pros autos kai epi sabata tria dialexato autois apo ton grafon. Sebelah atas seperti sebelum hari Sabat di atas yang kedua. Dia buat apa? Terus tidak ke kanan. Garing kan? Ya, Oke. pergi Untuk pergi Yuden ya. berdebat itu. Berarti dialexato. Ya, dia sama kata yang sama digunakan di dalam konsili dan juga digunakan di dalam perdebatan Paulus dengan orang Yahudi. Ya, nih. Dari kata dasarnya dialegomai. Ini kata kerja ya. To converse, address yang memintakan petunjuk, alamat, preach, mengajar, lecture, memberikan pengajaran berupa buku, lecture berarti dengan buku, lektura, argumentasi, dan memberikan pendapat. Berargumentasi. Oke. Sudah. Sekarang kita lihat posisi yang diambil dari Galatia 2 ayat 11. Kita lihat posisinya ada di mana waktu itu. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Ingat bahwa komunitas Ibrani yang ada di Antioquia itu sangat strikto itu apa ya bahasa Indonesia? Ketat. Ya, ketat tapi taat yang hukum itu. Apa namanya? Strike, ya. Tidak bahasa Ya, Indonesia. Saya bukan ngomong bahasa Inggris. Tegas. Bukan tegas juga. Mereka kalau ikut adat nenek moyang tidak boleh kiri kanan lagi. Sangat apa? Ekstrim ya. Sangat ekstrim. Yudaisme ekstrim. Mereka orang-orang Yahudi yang ada di Antioquia itu sangat ekstrim. Karena itu lanjut apa yang dibuat oleh orang Yahudi di situ. Maka dengan Petrus meja tersendiri dari orang Yunani yang bukan Yahudi. Lanjut ayatnya. karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Pakai Tetapi tangan. Ingat bahwa ketika sebelum datang siapa? Yakobus. Yakobus, Petrus makan dengan orang yang bukan Yahudi. Oke, lanjut. Makanya harus lihat konteks ayat itu. Oke, lanjut. tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Karena takut akan saudara-saudara yang Bersunat. bersunat. Sunat. Maka terjadi diskusi di situ. Lanjut sedikit. Kenapa engkau pertama makan ketika datang Yakobus, engkau tidak mau makan lagi? Ini persoalan di situ.
Tidak ada Dan persoalan di sini, tidak ada persoalan doktrinal, posisi, tidak ada persoalan ini apa nanti, persoalan apa namanya itu otoritas, dan tidak, karena nanti akan diselesaikan mereka bertiga nanti. Oke, lanjut. dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Karena itu, Paci, orang Yahudi ekstrim, fanatik, oke? Iya. Yang ada di Antioquia. Maka mereka juga menyeret Petrus dan Yakobus. Oke, lanjut sedikit. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran. Itu 14 Patar. Oke. Ini penting. Engkau turun ke ayat 16-nya. Naik. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah dipercaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab Cukup. Penting sekali. Mereka nanti menyelesaikan perkara antara mereka. Paulus pergi ke bangsa-bangsa, Petrus pergi ke orang Yahudi. Paci, persoalan mereka diselesaikan atau tidak nanti kalau kita baca semua? Diselesaikan. Dan di dalam Galatia yang sama, di dalam Galatia 1 ayat 18, Paulus harus pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan Petrus. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Ayat 20, setelah 15 hari di rumahnya Kefas, apa yang terjadi dengan tulisannya Paulus? Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Setelah melakukan konsensi, rekonsiliasi antara mereka, maka di situ Santo Paulus di dalam Galatia yang sama, bab 5 ayat ke-6, dia omong tentang apa? Bersunat dan tidak bersunat tidak berguna lagi. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Baca kembali. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Tidak ada masalah. Dan ketika Petrus sangat tegas, hati-hati dengan suratnya Paulus ketika kalian menafsirkan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16, bagaimana Petrus mempertahankan surat-suratnya Paulus. 2 Petrus berapa? 3, 15-16. Tolong type di bawah teman-teman, kalian buat apa sih? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya.
apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Bayangkan. Karena itu penyelesaian mereka sudah di dalam bab yang sama, tapi dalam bab Galatia 2 ayat 11, 12, ayat 12 sampai dengan 16 terjadi percesukan dan semua itu. Kita di dalam Galatia 2 ayat 9, perkara selesai. Petrus untuk siapa? Paulus untuk kemana? Saya tidak tahu ya, pendeta mengkonfrontasikan situasi Petrus, menyudutkan Petrus tanpa melihat Petrus dalam keseluruhan totalitas biblis. Berarti ini hanya soal budaya aja ya, Romo ya? Kita belum baca di sini. Oh, oke, siap. Galatia 2:9, Nona, engkau di mana? Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru gereja berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Dan hebat kembali kepada 2 Petrus 3 ayat 15. Pertama kalinya kita dengar dari mulutnya Petrus yang mengatakan Paulus adalah saudara kita. Hebat ya Petrus itu. Iya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Tahan dulu di situ. Bagaimana Petrus memasukkan kategori Paulus ke dalam vinkulasi saudara kita yang terkasih. Pertama kalinya Yesus mengatakan kepada para rasul bahwa mereka adalah saudara kita. Ayat yang selalu diambil oleh Edis TV tetapi ngawur di dalam penafsiran. Yohanes 20 ayat 17. Pertama kali Yesus setelah kebangkitannya mengatakan para rasul adalah saudara-saudaranya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah Cukup kepada sampai situ. mereka. Dari kata kunci sudah. Saya cukup ambil kata kunci. Pertama kalinya dalam Injil, Yesus mengatakan secara langsung para rasul adalah Saudara-saudaraku. setelah kebangkitannya. Aduh teman tolong moderator yang naik langsung Mirko. Pertama kalinya kita lihat di sini Yesus langsung mengatakan kepada para rasul adalah saudara-saudaranya. Sekarang penting sekali ketika Petrus mengatakan kepada Paulus tentang Paulus saudara kita. Sekarang vinkulasi di dalam fraternidad apostolik ini penting sekali ketika kita masuk nanti di dalam surat gembalanya Paulus. Selamat datang. Ketika Petrus menulis surat gembala, di situ dia akan mengatakan saudara kita di seluruh dunia. Ketika dia menulis kepada para presbiter, uskup di seluruh dunia. Ya, apa Pak? 1 Petrus 5 ayat 1. Oke. Yang lain tolong bantu type lah. 1 Petrus 5 ayat 1. Ya. Sinyal saya punya atau IDC punya? Ke EDC mungkin. Oke. Ya, Saya bantu. silakan Pak. Ya. Oke, 1 Petrus 5 ayat 1. Aku, Petrus,
menasihatkan para presbiter di antara kamu. Aku sebagai teman presbiter dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Lanjut. Gembalakan. Nasihat sekarang. Oke. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela seturut kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Oke. Janganlah kamu berbuat. Oke. Lanjut. Jangan sampai terakhir. Sampai ayat 3 selesaikan dulu. Oke. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Di situ Petrus menulis kepada para presbiter. Dan presbiter dalam ayat 2 dan 3 adalah gembala. Nanti kita turun di ayat 9, bagaimana Petrus mengatakan bahwa presbiter yang ada di seluruh dunia adalah saudara. Oke, ayat 9-nya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya, lihat baik-baik. Kalau Paulus masih menuliskan kepada gereja di Korintus, gereja di Tesalonika, dan semuanya itu, tetapi di sini Petrus menulis surat gembalanya kepada seluruh saudara presbiter, uskup di seluruh dunia. Ini ya. Bayangkan karakter leadership yang dia miliki. Ketika mengatakan Petrus munafik, melawan sendiri Yesus yang memilih dia, gembalakanlah. Dan Yesus sudah mengantisipasi ketika di dalam Lukas 22 ayat 31-32. Simon, ketika engkau bertobat nanti, artinya di situ Yesus menyadari bahwa Petrus juga Berdosa. persoalan di kepalanya para pendeta harus tidak berdosa. Ini yang kepala yang saya tidak tahu kenapa. Yesus sudah mengatakan bahwa Petrus, engkau pasti berdosa. Tetapi ketika engkau bertobat nanti, Yesus tidak memilih orang kudus, tetapi memilih seseorang untuk dikuduskan di dalam perjalanan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus tidak bilang, Petrus, engkau sudah sempurna. Paci, di situ dikatakan ketika engkau insaf, ketika engkau bertobat. Tapi tugasmu tetap sama. Konfirmaus, teguhkan saudara-saudaramu yang lain. Karena itu, ini hebat sekali Yesus. Dia bilang itu, tapi dia tidak langsung katakan saudara. Dia bilang, kau punya tugas, teguhkan saudara-saudaramu. Ya. Makanya ketika mengatakan Petrus munafik, sebesar pendeta mengatakan itu, bahwa Petrus munafik. Yang munafik ini dipilih Yesus. Yang munafik ini diserahkan kunci Matius 16 ayat 19. Yang munafik ini disuruh jadilah penjala manusia. Yang munafik ini dia suruh gembalakanlah semua dombaku. Yang munafik ini dia doakan secara khusus. Mana ada dalam kitab suci rasul lain yang didoakan secara khusus oleh Yesus yang barusan kita baca? Mana ada rasul yang lain ketika dia di penjara, dia didoakan oleh seluruh gereja? Kisah 12 ayat 5. Siapa yang mendoakan Petrus, seorang pemimpin ini, yang dikatakan oleh Melatuk sebagai munafik ini? Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi gereja dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Paci, yang dikatakan munafik ini
Yang dikatakan munafik ini dengan dia punya kata-kata suami istri meninggal atau tidak. Di Kisah 5. Baca Kisah 5 ayat 3. Pernyataan siapa? Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Lanjut. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Lanjut, apa yang terjadi dengan orang itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. 10, apa yang terjadi? Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu Petrus mereka yang kalian Petrus yang kalian bilang munafik ini, Pendeta Melato, ayat 15-16, hanya dengan dia punya bayangan Allah menggunakan untuk menyembuhkan banyak orang. Bukan KKR, yang sebentar saya omong sedikit KKR di sini. Tadi saya mau nanya itu juga. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat 16, sembuh atau tidak? Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Yang Petrus yang engkau bilang munafik ini membangkitkan Dorcas atau tidak? Kisah 9 ayat ke sekitar 41-42, coba di situ. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian Dorcas itu sekitar di situ 38, 39, 40. Oh ya, 364 Ya, Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, tahan dulu di situ. Kenapa Petrus ada di Lida? Turun ke ayat 32. Kunjungan apostolik seorang pemimpin. Ganti di mana-mana diganti dengan kesemua. Karena terjemahan, Frater engkau sandingkan di situ. Di situ kemana-mana atau kesemua? Frater bantu dulu. Petrus melakukan kekunjungan kesemua atau kemana-mana? Bantu dulu Kisah 9 ayat 32. Langsung kita pakai pembuktian biblis interlineal.
situs Protestan punya. Ya, oke. Kisah Rasul 932 ya. Kisah Rasul 932. Oke. Nah, kalau di TB1 kan diterjemahkan kemana-mana ya. TB2 juga kemana-mana. Ya, TB2 juga kemana-mana nih, Pater. Oke. Ini dalam bahasa aslinya. Oke. Egeneto de Petron, Derkomenon, Diapanton, Kat, Katelvein, Kai Prostos Hagiostos, Katoi Kontas Luda. Oke. Ya, Kayak di mana-mana, Frater. Itu yang all itu tekan di situ. Panton itu Panton tekan ya. ke situ ya. Oke. Ke semua atau kemana? Ya. Ini ya. Dari kata dasarnya pas Pas. ya. Ini The kata whole. sifat ya. Berarti the whole. originnya including all the declension apparently primarily, artinya all, semua. All semua. Ke seluruh. Semua selalu ya. Oke, ganti apa? Sehari-hari dan Terima kasih. selamanya. Frater semua. Ya. Jadi kemana-mana digantikan ke semua. Oke, baik, Pater. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan ke semua. Semua. Dalam Semuanya di perjalanan. mana? Karena apa? Karena ayat 31. Kesemua punya ada hubungannya 31, Frater. Engkau tunjukkan kembali gereja Katolik di situ secara letterlek. Kata Katolik. Yang sama tadi, Frater, hanya 31. Ayat 31 Patar ya. Ya. Oke. Beberapa waktu di Galilea. Silakan, Frater, baca dalam Yunani juga bisa. Ya, baik. Tadi sudah Indonesianya ya. Hemen on ecclesia Katholes. Nih. Katholos. Cukup, selesai. Oke. Di mana saja gereja Katolik yang ada di mana? Lanjut ke belakang. Kata holos, Eklesia kata holos di belakang. Yang di lanjut. Setelah kata holos yang di mana? Idonea. Katholes tes Yudeas, kai Galileas, kai Samarias, iken erenen oikodomenes. Berada di dalam damai sejahtera. Gereja Katolik yang ada di Yudea, di Samaria, dan di mana lagi? Ya. Yang tadi. Iken erenen Yudea, Galilea, Samaria. Yudea, Galilea dan Samaria. Samaria. Galilea itu Yudea yang Samaria. Oke. Jadi gereja Katolik yang ada di situ-situ berada dalam damai yang bagus, oke. Sekarang karena itu Petrus harus melakukan kunjungan ke semua. Baca selesaikan di situ, dia ada di mana? Di ayat 32 tuh. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan ke semua. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Selesai. Kembali kepada ayat 40 kalau tidak salah. Turun. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Seorang pendeta yang mengatakan seorang rasul munafik, lihat apa yang dibuat oleh rasul di sini. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita,
bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Karena kepada dia diberikan apa? Matius 16 ayat 19. Yang engkau anggap Petrus rasul yang kami dengan penuh penghormatan, yang menerima kitab suci, yang kalimat sola scriptura, tapi mendiskreditkan Paus pertama, saya tidak mau tentang Paus pertama, Petrus yang dipilih untuk terima kunci ini sebagai munafik, maka kualitasmu di situ dipertanyakan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kepada rasul yang engkau bilang munafik ini, ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasai. Baca kembali, dia juga tidak dengar ayat itu. Petrus yang bilang, dia bilang munafik itu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Masih baik di dalam Matius 19 ayat 28. Yang janji Yesus kepada 12 rasul untuk menghakimi dengan dia, kita ini belum tahu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di dalam tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Yang kau bilang munafik itu nanti kau mati, akan berhadapan dengan Petrus karena bersama dengan Yesus menghakimi. Baca kembali ayat itu. Hakimi. Siapa bilang menghadapi? Kalian tidak baca dengar baik-baik. Menghakimi. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bagaimana nanti ketika Melatok meninggal dan di hadapan penghakiman itu ada Petrus yang duduk yang dia bilang munafik? Digetok rumah. Melatok yang kau bilang Petrus munafik tuh. Di sini janji Yesus loh. Akan duduk di atas takhta bersamaku untuk menghakimi. Petrus yang kau bilang menghakimi, yang kau bilang munafik tuh. Bagaimana nanti? Petrus bilang, Melatok, pendeta, kau yang ajar tuh, bilang saya munafik tuh. Kau tahu tuh tempatnya kalau begitu. Iya mau. Ini janji yang diberikan Yesus atau tidak? Bahwa para rasul menghakimi bersama dengan dia. Iya dong. Akan duduk di atas takhta bersama dengan dia untuk menghakimi. Yesus omong atau bukan Yesus yang omong? Yesus yang ngomong. Bukan juga saya ngomong, ini kita baca kitab suci kok. Yang kalian bilang rasul munafik tuh di sini nih. Iya mau.
Teman-teman jangan lukis naik, terlalu banyak nanti saya bingung nanti kalian. Sementara saya gimana selesaikan semua yang ada di atas itu, jangan lukis naik. Tapi memang dari Protestan itu selalu menggunakan Petrus itu aja bisa salah. Munafik dari memakai ayat itu memang, Pater. Iya, yang munafik yang mereka pakai ini di situ ketika Paulus keras mengatakan, kenapa? Karena di Antioquia itu ada orang-orang Yahudi garis keras yang juga menyeret Yakobus ke sana untuk makan, memisahkan itu. Karena itu di Galatia yang sama di bab 5 ayat 6 tidak ada lagi hukum Taurat, bersunat dan tidak bersunat. Tidak ada pemisahan, tidak ada laki-laki dan perempuan. Berarti cuma tradisi aja ya, Rom. Iya, itu memang. Tradisi sunat dan tidak bersunat. Iya, konteksnya itu ada pertengkaran di antara dua pertemuan tradisi. Yang bersunat, ada yang punya hukum Taurat dan yang tidak mempunyai hukum Taurat. Paulus datang lahir di Tarsus, sekarang Turki, tetapi dia dari garis keturunan keras. Suku apa? Teman-teman? Aduh, bahaya sekali ini. Saulus dari suku apa? Benjamin. Benjamin dan golongan Farisi garis keras. Kalau untuk menghidupi hukum Taurat, ini orang Farisi ini yang paling keras. Yaitu Paulus sebenarnya. Oh, Makanya dalam bab 5 ayat 6, tidak lagi sunat dan tidak sunat. Itu tidak berguna. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Jangan dulu nanti ambigu kita mau jelaskan seperti apa. Oh iya ya. Ini jadi persoalan besar. Takutnya waktu Melatok mati nanti di hadapan tak pengadilan, Petrus juga ada di sana. Dan Petrus tanya, kenapa kau bilang saya munafik? Apakah engkau setara dengan Paulus di dalam perdebatan itu? Karena itu kita lihat di dalam kasus makan dan tidak makan, Petrus juga datang dari konsep tradisi Yahudi garis keras. Karena itu ketika Yesus menawarkan makanan binatang semua, dia tolak atau tidak? Kita kembali lagi ke kisah 10. Apa yang terjadi di kisah 10? Ayat 10-nya mulai dari ayat 10. Kita lihat di situ proses konsentrasi ayat 13 sebenarnya, tapi kita mulai dari ayat 10. ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalam terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Oke, sudah Sementara cukup. Ini penting sekali ya teman-teman. Karena Petrus punya posisi penting sekali ya teman-teman. Di dalam ayat 25. Ketika Cornelius utus orang untuk jemput dia nanti berhadap dengan situasi seperti ini, kita lihat karena itu Petrus buat banyak mujizat. Posisi Petrus penting sekali, bangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit, pernyataan membuat Ananias dan istrinya meninggal dan semua. Karena itu kita lihat di ayat 25, Cornelius buat apa di hadapan Petrus?
Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Petrus bilang, jangan kau sembah saya manusia. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Saya manusia saja. Karena itu hati-hati dengan nama besar. Karena nama besar itu bisa merusaki jiwa dan menjauhkan rahmat. Petrus punya nama besar pada saat itu berkeliling ke semua. Sembuhkan, hidupkan, matikan orang dalam pengertian karena yang kuasa yang diberikan kepada dia. Maka ketika dia masuk ke rumah Cornelius, Cornelius orang penting sekali. Dan sujud menyembah dia, Petrus bilang, jangan, bangunlah, saya hanya seorang manusia. Seorang pemimpin yang punya kerendahan hati dan engkau katakan itu munafik. Dan ketika engkau bertobat nanti, engkau harus meneguhkan saudara-saudaramu. Orang yang kau katakan munafik seperti ini, tetapi dipakai Tuhan untuk karya keselamatan. Oke Pak, kita offer ke yang lain supaya setelah itu kembali ke engkau, kalau kamu mau bertahan. Siap Romo. Makasih Romo jawabannya. Sini siapa duluan? Sini. Om Filius ya.